Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Rizka Amalia Maulida, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja saya ingin menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam yang berjudul Pengertian Sumber-sumber, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Islam. Apa sih pengertian sumber? Sumber adalah tempat pengambilan rujukan atau tujuan. Sumber pendidikan Islam adalah tempat pengambilan rujukan atau tujuan untuk penyelenggaraan pendidikan Islam. Macam-macam pendidikan Islam ada 6. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah kata-kata sahabat, yang keempat adalah kemaslahatan umat, yang kelima adalah nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat, yang terakhir adalah pemikiran-pemikiran Islam. Dari 6 ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan jelaskan sumber pendidikan Islam, Al-Quran. Nah, secara istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Dan Al-Qur'an juga memiliki keistimewaan, diantaranya adalah menghormati akan manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, penggunaan kisah-kisah untuk tujuan pendidikan dan memelihara keperluan sosial. Sumber pendidikan Islam yang kedua adalah As-Sunnah. Di dalam sunnah Nabi mencerminkan perilaku atau sikap suri tauladan yang baik bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini di nomor 2 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk mencerminkan suri tauladan yang baik kepada umat muslim, untuk menjadikan Nabi sebagai contoh atau panutan umat muslim. Karena alat pendidikan yang paling efektif adalah suri tauladan yang baik. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus memberikan contoh kepada sesama muslim adalah sebuah suri tauladan yang baik. Sumber pendidikan yang ketiga adalah kata-kata sahabat. Pemikiran dan kebijakan para sahabat sangat erat ikatannya dengan qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dijadikan pertimbangan dalam menyelenggarakan pendidikan Islam. Nah, sumber pendidikan Islam yang keempat adalah kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat adalah sesuatu yang menandakan manfaat dan mencegah madharat. Jika lebih rinci lagi, kemaslahatan umat adalah segala sesuatu yang dapat memelihara agama, dirinya, kebutuhannya, dirinya, keturunannya, dan harta bendanya. Karena pendidikan Islam adalah upaya pengembangan potensi atau sumber daya, maka segala sesuatu yang membawa maslahat dapat dijadikan pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam yang kelima adalah nilai-nilai kemasyarakatan. Nah, dikiaskan dengan yang terkandung dalam Al-Qur'an ayat 222, haruslah anak yang dilahirkan itu diberi pakaian oleh ayahnya sesuai dengan kebiasaan. Maka nilai dan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dan nilai-nilai Islam, apalagi yang membawa maslahat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk menentukan kebijakan pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad adalah cara berpikir yang menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang belum ditegaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian, ijtihad harus memiliki kaidah-kaidah yang diatur oleh mustadir dan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua adalah tujuan pendidikan Islam. Untuk apa tujuan pendidikan Islam? Tujuan pendidikan Islam itu
atau disebut juga dengan tujuan akhir pendidikan Islam adalah tercapainya sebuah tujuan seorang yang berakhirlah seluruh proses pendidikan. Tujuan pendidikan Islam ini pada intinya merupakan sebuah tujuan manusia yang ada di muka bumi ini. Jika manusia awalnya mempunyai tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan akhirnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan Islam juga adalah terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian di sini juga ada fungsi-fungsi pendidikan Islam. Apa itu fungsi pendidikan Islam? Fungsi pendidikan Islam adalah mengembangkan sebuah wawasan yang tepat dan benar tentang jati diri seseorang, membebaskan manusia dari anasir yang dapat merendahkan martabat dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menopang serta memajukan kehidupan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya pun masih proses belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.